Ini kan tema yang kita obrolkan pada malam hari ini adalah sejarah Islam Nusantara. Nggih. Berarti yang harus kita mulai pertama kali yaitu apa bukti bahwasanya Islam dulu pernah eksis di Kepulauan Nusantara ini kan? Ya. Ada banyak bukti-bukti yang bisa kita akses untuk sehingga saat ini. Misalkan peninggalan kitab-kitab itu masih tersimpan mungkin di perpustakaan yang berada di berbagai wilayah. Ada yang berupa ageman. Ageman itu juga merupakan bukti bahwasanya dulu eksistensi kerajaan Islam di Nusantara pernah ada. Lah, ageman itu kan bisa dipisah lagi. Ada yang berbentuk busana, ada yang berbentuk pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman beritabaru.co yang sedang menonton live bercerita ya kali ini. Ya, selamat malam kawan-kawan semuanya. Perkenalkan saya Al-Muiz Lidinillah yang akrab biasa disapa Muiz yang akan memandu acara pada malam hari ini. Ya, bercerita ini merupakan sebuah program rutin ya, talkshow rutin melalui live Instagram ya, berbagi cerita di balik berita yang diinisiasi oleh pegiat media yang ada di beritabaru.co. Kali ini kita akan berbincang secara menarik ya dengan Gus Lutfi Ghazali. Gus Lutfi ini merupakan peneliti sekaligus penulis buku Nyarkup Menyulam Silam dan juga merupakan pendiri dari Pernisanan ya Gus ya. Pernisanan itu kalau nggak salah apa Gus kepanjangannya Gus? Pelestari Nisan Asli Nusantara. Pelestari Nisan Asli Nusantara gitu. Kali ini kebetulan juga kemarin ada momen yang spesial juga, ada Rebokasan gitu ya. Kita menyambung pada momen kali ini, kita akan membahas terkait nisan dan kuburan. Yang kebetulan Gus Lutfi ini juga sangat konsen dengan dua istilah itu, nisan dan kuburan. Selain itu juga kita akan dari nisan dan kuburan kita akan belajar banyak peradaban Islam di Nusantara dari nisan-nisan yang ada di Nusantara ya tentunya. Kali ini juga Gus Lutfi juga akan menyampaikan bagaimana metode-metode yang diselami oleh Gus Lutfi. Apakah selama ini penyarkupannya ya, istilahnya kan Gus Lutfi juga sering juga disebut oleh kawan-kawan sebagai sarjana kuburan gitu ya. Apakah dalam pengarungan ya kan berkunjung ke kuburan mengamati nisan-nisan itu dilakukan hanya serta-merta iseng ataukah ada sebuah misi metafisik ataukah ada sebuah telaah ilmiah gitu. Ini akan menarik gitu kan. Karena orang gitu apalagi orang-orang Wahabi kan ngomongkan nisan kuburan itu kan sebuah yang bid'ah yang sebid'ah-bid'ahnya gitu kan ya. Apalagi ziarah kubur gitu kan bagi teman orang-orang Wahabi ini sebuah hal yang bid'ah-bid'ahnya, tapi bagi Gus Lutfi yang seringkali berkunjung ke kuburan dan mengamati nisan-nisan dan ini menemukan banyak hal-hal menarik gitu kan, ada jejak-jejak peradaban Islam yang ada di situ gitu. Oke, langsung saja pada malam hari ini kita akan berbincang dengan Gus Lutfi dengan tema yang nyarkup menyulam silam atau dengan tema yang khusus yakni menyulam sejarah Islam dari nisan kuburan. Oke, selamat malam Gus Lutfi. Waalaikumsalam Mas Muiz. Ya. Salam bagaimana dari saya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Gus? Sehat G? Sehat. Jenengan ini asli Tulungagung G? Saya domisili di Sidoarjo, kelahiran Jember saya. Oh, kelahiran Jember. Oke, baik Gus. Ini sudah ziarah ke makam hari ini Gus atau sudah kemarin? Begitulah. Oke Gus, bisa diceritakan terlebih dahulu Gus pengarungannya mulai kapan gitu ya, mulai menjadi sarkup ya kan, mulai jadi sarkup dan kemudian ada apa ketertarikannya gitu menjadi sarkup ya, dalam arti menziarahi makam-makam, mengamati nisan-nisan. Kira-kira tujuan utamanya dari Gus Lutfi sendiri dalam hal itu apa Gus? Dan kapan mulai tertarik untuk menjelajahi petilasan-petilasan seperti itu Gus?
Bisa dimulai terlebih dahulu. Silakan, Gus. Eh, Gini Mas Muiz, kalau berbicara tentang ziarah itu kan Yeah. sebagaimana yang sudah kita kenal, apalagi bagi kalangan pesantren merupakan salah satu tradisi. Bahkan kalau ingat beberapa ajaran para guru-guru yang sudah Yeah. diajarkan kepada kita, di pesantren itu kurikulumnya mengaji, mengabdi, dan berziarah. Kan Berziarah. seperti itu ya. Berziarah itu Yeah. salah satu bentuk tirakat. Salah satu bentuk tirakat yang familiar sekali di kalangan santri seperti kita. Jadi ziarah itu sebenarnya Yeah. bukan hal yang baru bagi kami, bagi kita sebagai kalangan santri, karena sudah menjadi tradisi yang diajarkan mulai dari kecil. Terus sampai dimulai kapan saya serius di Yeah. bidang ziarah ini, meneliti di dunia kuburan, kurun waktu 4-5 tahun inilah. Kesadaran itu dimulai dari begini Mas Muiz. Ini kan Yeah. tema yang kita obrolkan pada malam hari ini adalah sejarah Islam Nusantara. Yeah. Berarti yang harus kita mulai pertama kali yaitu apa bukti bahwasanya Islam dulu pernah eksis di Kepulauan Nusantara ini kan. Yeah. Ada banyak bukti-bukti yang bisa kita akses untuk sehingga saat ini. Misalkan peninggalan kitab-kitab itu masih tersimpan mungkin di perpustakaan yang berada di berbagai wilayah. Ada yang berupa ageman. Ageman itu juga merupakan bukti bahwasanya dulu eksistensi kerajaan Islam di Nusantara pernah ada. Lah, ageman itu kan bisa dipisah lagi. Ada yang berbentuk busana, ada yang berbentuk pusaka. Nah, ini keunikan yang ada di kita itu. Dari Sabang sampai Merauke, ageman, pusaka, dan busana itu berbeda-beda dan merupakan khazanah kekayaan yang ada di kita. Yang terakhir, bukti otentik yang bisa menjadi bukti Islam di Nusantara itu pernah eksis di masa lalu adalah bangunan. Ya, itu kan Arsitektur, bangunan ya? Arsitektur salah satu Mas Muiz. Oh, salah satu. Banyak, salah satu. Ya. Ya. Ada banyak bangunan sebenarnya. Ada yang bentuk bangunan itu dari keraton. Saya bagi menjadi dua. Ada bangunan yang sifatnya sakral, ada yang sifatnya profan. Kalau yang bersifat profan itu ya kediaman, keraton, bangsal, bali, dan lain sebagainya. Tapi yang sifatnya sakral ini minimal ada dua, masjid dan makam. Masjid dengan segala unsurnya, makam dengan segala elemennya. Lah, kalau bicara bukti-bukti tadi itu, misalkan yang saya sebut tadi, kitab sudah banyak yang meneliti, busana sudah banyak yang meneliti, bahkan corak batik, dapur dan tangguh pusaka dari wilayah A sampai wilayah Z itu sudah banyak yang meneliti. Tapi kalau bicara bangunan yang sifatnya sakral tadi, yang saya sebutkan adalah makam, sangat amat jarang kaum santri ini meneliti, Mas. Iya, iya. Ya, ya, ini menariknya kan, di situ. Iya, siap. Jadi kan Gus Lutfi kan akrab disapa teman-teman sebagai pegiat kuburan atau sarkup, sarjana kuburan begitu. Karena memang minat akademik itu ya Gus ya. Atau ada selain keminatan akademik ada hal lain Gus? Ya tadi itu sih bahwasanya di kuburan itu juga merupakan salah satu bukti bahwasanya Islam, sejarah Islam di Nusantara itu di zaman dahulu sudah eksis. Baru kita sentuh teori penyebarannya. Ternyata di lapangan teori persebaran yang selama ini kita kaji di naskah-naskah atau di buku-buku, ada beberapa yang saya temui itu sifatnya dekonstruksi dan berbeda teori dengan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah misalkan. Lah ini yang menarik. Seperti apa itu Gus? Dekonstruksi. Misalkan teori yang sangat familiar di kita itu, teori persebaran Islam itu kan lewat perdagangan. Padahal kalau kita merujuk sebagai madhab
manhaj pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah sebagaimana disampaikan oleh almarhum Layai Agus Sunyoto, justru pedagang dulu itu merupakan kasta rendah yang tidak boleh menyampaikan agama. Lah ini yang menjadi titik pijakan, berarti ada kemungkinan teori yang lain. Misalkan teori politik, yang paling dekat itu teori politik, yang kedua adalah teori pernikahan. Jadi kalau menurut saya teori perdagangan itu kok agaknya itu lemah, menjadi urutan nomor 3, lemah. Misalkan itu tetap dijadikan teori, itu teori nomor 3. Teori yang pertama adalah teori politik, yang kedua adalah teori pernikahan, yang ketiga baru teori perdagangan. Dan itu masih perlu dikaji ulang, Mas. Menarik kan? Ya, menarik. Ya, Gus. Ya. Kalau politik itu bisa dicontohkan, Gus, misalnya penyebaran Islam dari segi politisnya itu mulai mana, Gus? Kan ada banyak versi, misalnya mulai keruntuhan Mojopahit gitu kan, atau yang seperti apa? Silakan. Benar. Kalau bicara eksistensi Islam sebagai kekuatan politik di Kepulauan Nusantara, berarti kita merujuk ke peradaban besar Samudra Pasai yang sudah eksis di abad 13. Tahun 1267 data yang biasa kita baca dengan sultan yang pertama Malikus Saleh itu. Inilah abad 13 ini berarti kan di wilayah kita, di wilayah masing-masing kepulauan itu pada waktu Samudra Pasai eksis, di Jawa misalkan sedang mengalami peristiwa apa? Lah itu kan yang menjadi pertanyaan yang harus kita tarik benang merahnya. Baru tadi Mas Muiz mengatakan kata kunci Majapahit. Oh iya benar, bahwasanya Majapahit itu didekati secara politik oleh ulama-ulama kita yang beragama Islam sudah dimulai sejak tokoh yang kita kenal Jamaluddin Akbar Husain, yang kita kenal dengan sebutan Jumadil Kubro. Yaitu beliau merupakan pionir memang. Beliau merupakan pionir. Meskipun di beberapa teks, saya tidak menyebutkan, meskipun ini sekilas obrolan dengan kawan-kawan sesama penggiat sejarah, ternyata Mas Muiz, informasi yang saya dapatkan itu begini. Jadi dulu, Syekh Jamaluddin Akbar Husain itu menjadi salah satu menteri agama yang membidangi agama Islam. Jadi ada beberapa kamar agama waktu itu ya, yang resmi diakui di era Majapahit. Yang pertama tentu Hindu, nomor 2 tentu Buddha. Kalau Hindu zaman dahulu disebut dengan Kasaiwan, kalau Buddha disebut dengan Kasogatan. Lah Islam ini masuk mana? Islam ini masuk agama yang nomor 3 itu. Dan Syekh Jumadil Kubro lah yang menjadi Menteri Agama pertama yang membidangi agama Islam di Kerajaan Majapahit. Ya, oke Gus, ini panjang nih ya. Kalau kita membahas sejarah kan tentunya panjang ya, dengan pendekatan yang banyak gitu ya. Kita mulai mungkin ke pendekatan nisan, Gus. Kira-kira sejauh ini pengalaman panjenengan itu ketika menelisik nisan ya, entah itu secara arkeologis atau apa gitu kan, ada temuan-temuan seperti apa yang kemudian bisa dibaca dari nisan itu, Gus, sehingga ini menunjukkan oh ini tahun ini gitu, oh ini ternyata pernah berguru ke sini gitu kan, dilihat dari coraknya ini oh ini tahun segini gitu. Nah dari pendekatan nisan itu seperti apa, Gus, untuk bisa memulai metode-metode riset sejarah gitu, Gus, misalnya. Benar. Ya. Selama ini kajian nisan itu yang sudah familiar dan mainstream menurut saya adalah di bidang epigrafnya. Jadi peneliti nisan itu difokuskan ke tulisan yang ada di nisan, terus kalimat-kalimat yang terukir di nisan atau simbol-simbol yang ada di nisan. Padahal apa yang ada di nisan itu kalau menurut saya adalah ornamen. Justru bentuk pakemnya itulah yang menurut saya itu adalah rumus utama. Bentuk pakemnya kalau yang selama ini kita kenal yang menjadi tipe awal-awal para sarjana arkeolog kita kan menyebutkan minimal ada 2.
Yang pertama adalah tipe Troloyo, yang kedua adalah Oke. tipe Demak. Oh Ternyata iya di siap. lapangan itu eh, memungkinkan hal itu dikaji ulang, Mas Muiz. Iya. Misalkan saya sebut, kenapa kok disebut dengan tipe Troloyo? Karena alasannya nisan itu ditemukan di wilayah Troloyo. Padahal kalau Hmm. menurut saya, tipe pakam Troloyo itu persebarannya tidak banyak. Malah ada Ya. satu nisan itu kalau merujuk abad penemuan nisan Troloyo itu kan kalau tidak salah abad 13, abad 14. Tapi ada loh yang di sekitaran Trowulan itu yang sudah menjadi pakem nisan tersebar di wilayah misalkan saya sebut nisan ini berada di Putri Cempo kalau di Trowulan itu. Iya. Persebaran nisan yang sama dengan Putri Cempo ini sebarannya di Surabaya, Gresik sampai Lasem. Dan ini satu jenis tipe nisan, bukan malah tipe Troloyo yang saya temui. Berarti, nah ini kan yang akhirnya Ya, menjadi ya. teka-teki. Berarti kalau nisan di Putri Cempo itu kalau dikonversi di Masehi kalau nggak salah ketemunya 1440 apa gimana? Medium abad 15 lah. Ya. Berarti memungkinkan sekali Islam di abad segitu, waktu Majapahit masih eksis, Islam sudah banyak yang memeluk dan Iya, iya. persebarannya sudah masif. Itu loh Mas Iya. kemarin. Terus Iya, iya. tipe Demak. Ternyata tidak sesederhana yang disampaikan dan harus kita lengkapi penelitian itu. Ternyata Iya. model Demak itu kalau menurut penemuan saya, kalau boleh mengatakan hipotesa, Iya. tipe model Demak itu yang dimaksud adalah tipe nisan yang spesifikasinya tentang hierarki politik. Jadi nanti Oke. ada gini, ya. Kalau saya klasifikasi, spesifikasi nisan itu ada Iya. 4. Yang Oke. pertama adalah nisan itu hubungannya dengan darah. Karena dulu kan Keturunan. persebaran keturunan. Karena dulu Ya. itu keluarga besar, pembesar para pendakwah Islam itu melakukan dan mendirikan kekuatan politik. Saya sebut Iya. misalkan, rata-rata Iya. pembesar-pembesar Islam itu punya kekuatan politik, ekonomi, dan agama. Ada Giri Kedaton, ada Ya, Demak ya. Bintoro, ada Ampel Denta, ada Mataraman kalau yang akhir-akhir. Tapi tidak hanya sekedar kekuatan politik, mereka juga memproduksi culture, kebudayaan yang salah satunya adalah nisan. Dan itu terap-terapannya beda-beda. Itu yang pertama, Ya. hubungan spesifikasi nisan itu biologis, keturunan. Yang Ya. kedua, jalur spesifikasi nisan itu keilmuan. Saya tadi Oke. sudah sebutkan bahwasanya penyebaran Islam itu disebarkan oleh para dai, pendakwah. Otomatis Oke. beliau-beliau kan juga ilmuwan dan agamawan. Iya. Iya. Ya, itu. Jadi selagi beliau dulu itu pernah nyantri ke siapa, meskipun makamnya jauh dengan makam gurunya, makamnya itu pakai nisan pakem gurunya. Misalkan santrinya Mbak Ampel yang ada di Iya. Surabaya. Santri itu menyebar sampai di wilayah Nganjuk misalkan yang beda kabupaten untuk saat ini. Ya, selama beliau tetap mengakui Mbak Ampel sebagai gurunya, nisannya tetap pakai nisan model Mbak Ampel. Modern. Seperti itu, singkatnya, Ya. sederhananya. Yang Iya. ketiga, nisan itu spesifikasinya juga hierarki politik. Ada grade A, Oke. ada turunan-turunan di bawahnya. Nah Raja ini yang apa itu ya? ya kalau raja itu kayaknya enggak. Kalau Oh. saya mengistilahkan itu grade A. Ada Oh ya. pembesar, ada keluarga utama, terus baru hierarki politik di bawahnya. Oh. Itu. Nah, yang baru yang terakhir, yang nomor 4 ini, Mas Fis, spesifikasi nisan itu sebagai tanda kematian. Lah, tanda kematian ini biasanya berbeda bahan dengan yang pakem yang 3, pakem tadi itu. Biasanya Iya. yang nomor 4 ini bahannya dari kayu yang daya tahannya tidak lama.
Oh, Beda dengan yang 3 pakem tadi itu, yang rata-rata kalau nggak batu karang, batu andesit, batu kapur. Itu daya tahannya luar biasa lama, berabad-abad. Begitu Mas Wis. ya. Oke. Kalau melihat nisannya sendiri, Gus, apakah ada yang menunjukkan misalnya bahasanya, oh ini nisan dari apa namanya jenazah laki-laki atau perempuan, gitu kan? Atau ini dari keturunan raja, ini seorang ulama, apa bisa dilihat dari bentuknya, Gus? Kalau kelamin di nisan itu memang ada beberapa tipe nisan itu yang bisa diidentifikasi ini nisan Laki-laki, laki-laki dan perempuan. Tapi ya. ada juga beberapa nisan itu di wilayah pesisir utara yang tidak bisa diidentifikasi. Misalkan kalau asumsi orang awam itu kan bahwasanya kalau lisan laki-laki pasti kerucut, gitu ya, atasnya pasti kerucut. Ya, ya, Kalau ya. perempuan itu datar. Lah, Datar. kalau beberapa nisan yang ada di pesisir utara itu malah kotak. Model nisannya itu kotak. Bagaimana Ya. membedakan nisan laki-laki dan perempuan? Tapi ya memang beberapa nisan itu familiar dengan pakem tersebut. Kalau laki-laki ada kepalanya ada kerucutnya, kalau perempuan agak landai gitu. Iya, iya. Terus kalau lihat secara materialnya, Gus, misalnya tadi kan ada yang kayu gitu kan, menunjukkan Nggih, bahasanya, oh mungkin ini rakyat jelata gitu kan ya, nggih, misalnya gitu. Kemudian, oh ini dari batu alam, oh ini dari ini, itu juga bisa diidentifikasi, Gus ya. saged, saged. Iya, Karena satu tipe nisan itu juga merupakan identitasnya ya bahan bakunya. Saya sebutkan, misalkan tipe nisan Surabaya. Tipe nisan Surabaya itu tidak mengenal model berbahan batu karang. Rata-rata kalau nisan Ampel itu Surabaya ya, yang oke, merujuknya ke Mbah Sunan Ampel itu kalau nggak kapur, andesit. Lah oke. kalau di tipe Sunan Giri baru ada batu karang. Memang rata-rata batu karang di nisan tipe Giri Kedaton itu. Itu jadi identik, sangat identik satu tipe dengan tipe yang lain itu bahannya identik. Belum nanti kalau berbicara jirat, karena nisan itu kan salah Ya. satu unsur. Jadi di makam itu ada nisan dan ada jirat. Dan itu merupakan suatu kesatuan. Kalau kepingin melihat identitasnya, bisa dilihat dari jiratnya, bisa dilihat dari Ya. identitas nisannya. Gitu. Jadi mungkin nisan seorang ulama tokoh gitu di suatu daerah itu memengaruhi bentuk nisan apa namanya umat atau orang lain yang ada di sekitarnya, Gus ya. Misalnya nisannya Mbak Ampel gitu di Surabaya mungkin juga memengaruhi persebaran material nisan yang ada di lingkup Surabaya. Kalau di Gresik gitu apakah terpola gitu juga, Gus? Atau enggak Eh, tentu? ya tentu pertimbangannya adalah sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Yang paling itu ya. Itu Oke. yang paling apa namanya faktor utama sumber daya Ya, alam di sekitarnya. Jadi, eh, jadi begitu bisa oke. dipolarisasi seperti itu. Ya. Jadi malah saya semakin kepo, Gus. Kira-kira pengrajin-pengrajin nisan itu maksudnya pengrajin nisan itu pastinya kan punya cerita, gitu ya, Gus ya. Oke, Misalnya oke. membuat nisan itu, mungkin juga punya ritual khusus itu ya, Gus ya. Kira-kira Saya pernah agak dengar cerita dari pengrajin nisan yang mungkin eh, wow menarik gitu untuk diceritakan ke orang lain gitu, misalnya gitu. kajian tentang nisan, produksi nisan itu menurut saya mengalami keterputusan beberapa Oh, abad, Mas. oke. Lama, beda dengan pusaka yang empunya Oh masih iya bisa iya. kita temui, apa namanya, pengagumnya masih banyak, penghobinya masih tersebar di mana-mana. Beda dengan nisan, beda Oke. dengan nisan. Justru saya pernah punya pengalaman di wilayah Jawa Timur, saya mau pesan rekonstruksi nisan lama, ceritanya itu. Malah yang terkenal wilayah tersebut pemahat batu, malah nggak mau bikin nisan itu. Oh.
Nah, ini yang agak menarik. Pertimbangannya apa saya juga nggak tahu. Di wilayah Jawa Timur yang masih eksis produksi nisan pakem lokal itu di Madura saja. Ada yang di wilayah luar Madura itu menurut saya memang ada, tapi tidak ikut pakem. Ya custom gitu aja bahasanya kalau desain itu, desain custom. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Sesuai Madura selera. masih pakem, masih pakem. Ya, pakem pesisir Maduraan lah ya, Gus ya. Ya, itu nanti juga merujuk ke keluarga besar yang sampai sekarang mungkin nama besarnya juga kita tidak familiar. Jadi kalau di Madura itu peradaban nisan induknya kita kenal dengan keluarga Cakraningrat. Lah itu apa namanya panjang itu. Panjang. Jadi memang polarisasi lahirnya tipe nisan itu pengaruhnya dari tokoh utamanya. Meskipun produksi pakem nisan itu dibuat oleh generasi setelahnya. Kan nggak mungkin Sunan Giri awal itu bikin nisannya sendiri. Berarti Ya, yang menatakan diri generasi selanjutnya. iya. Itu Mas Muiz. Oke, oke. Ya, ya, memang menarik ya kalau terkait pernisanan itu. Saya sejak kecil itu sudah diajak orang tua ziarah ke kuburan gitu ya, Gus ya. Itu juga mengamati itu masih ada itu. Oh, ini Mbah Kakung laki-laki, ini Mbah Kakung perempuan. Itu memang tadi ada bentuknya sendiri gitu ya. Terus keluarga kalau istilahnya sekarang tren itu kan bani itu ya, bani ya. Niru-niru Arab itu. Ya, bani itu sama ya kan, maksudnya modelnya sama gitu kan. Terus bani apa keluarganya mbah siapa itu bentuk nisannya itu juga serupa itu. Tapi kalau sekarang itu kan ya tadi custom itu ya Gus ya. Iya. Jadi terlalu sulit untuk apa ya istilah kalau dalam itu kan menggolongkan oh ini keluarganya ini itu akan sulit ya kalau akhir-akhir ini ya Gus ya. Itulah luar biasanya peninggalan nisan di masa lalu menurut saya Mas Muiz. Kan memang ada larangan menulis nama di nisan itu. Itu nanti di wilayah yang lain ya. Saya kepingin membahas ini dari sisi arkeologisnya saja. Ada memang dasar yang mengatakan di nisan itu tidak boleh disebutkan nama. Akan tetapi salah satu kewajiban ahli waris ya, keluarga setelahnya, orang tua ketika sudah meninggalkan menyambung tali silaturahim. Maka dari itu karena di nisan tidak boleh disebutkan nama, akhirnya muncullah pakem nisan. Selagi nisannya orang tuamu itu sama dengan yang kamu jumpai di wilayah mana, misalkan kok satu tipe, itu otomatis adalah masih saudaramu. Ingin menyampaikan itu, jadi tidak dikecilkan meskipun tidak menggunakan nama. Malah kan kita biasanya kalau menghafal nama hilang. Tapi kalau bentuk pakem itu kan kita masih bisa mengingat-ingat. Oh, kalau makamnya mbahku model kok ini. Selagi aku nemoni model kayak mbahku, berarti ya si dulurku. Dulur, kita sambunglah itu Al-Fatihah, terus ziarah. Ditawasuli, jadi merasa apa ya, keterjalinan hubungan itu masih erat. Beda dengan sekarang, generasi kedua ketika makam sudah hilang. Karena pertimbangan bahan baku yang tidak awet dan lain sebagainya. Sekarang semen semua ya Gus ya, cor-coran. Semen. Yang agak mahal itu marmer. Tapi marmer daya tahannya kan tidak lama. Apalagi tidak dicungkup. Oh itu sebentar ya. Bisa bertahan 50 tahun sudah untung-untungan. Beda kalau dengan andesit misalkan itu ditinggal gemeledak 2 abad itu masih utuh. Iya. Sampai orang dulu itu saya juga masih ingat itu Gus, saking pelestariannya terhadap nisan itu saya sampai ingat itu akan takut-takutannya orang tua dulu. Jangan baca nama di batu nisan nanti matanya akan buta. Bikin lupa kalau kita di taklim itu. Bikin lupa itu. Itu terlepas mitos atau fakta ya, tapi kan akhirnya kan karena kan kita kan ya wong ono tulisannya lapu gak diwaca itu. Oh itu siapa gitu ya Gus ya. Memang ada nama di nisan itu tapi nggak banyak. Kalau presentasinya itu sangat kecil lah, meskipun ada.
Tapi kebanyakan kalimat yang disematkan di nisan itu, kalau nggak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tahlil, kalau nggak kayak gitu ya ayat Al-Quran. Yeah. Biasanya seperti itu. Ya, ada motif-motifnya. Oke Gus, ini kan terkait kuburan dan pernisanan itu. Kadang kan orang itu terlalu mengkultus gitu kan. Oh dikiranya ini makam ulama siapa, tumenggung siapa gitu. Tiba jebule misalnya makamnya siapa, company gitu kan. Dan melihat fenomena itu di Indonesia seperti apa Gus? Atau mungkin kadang itu di suatu desa itu oke lah kalau penyebar agama Islam di desa itu kan memang ada ya Gus ya, kemudian dicongkok gitu ya. Tapi kadang orang itu asal-asalan gitu kan. Oh ini makam mbah ini, kalau nanti ziarah ke sini bisa sakti gitu kan. Dikomersialisasi. Nah kalau fenomena-fenomena seperti itu memang ada atau seperti apa Gus? Ini rumit ini pertanyaannya ini. Pertanyaan rumit ini. Ya memang di lapangan faktanya memang seperti itu Mas Budi. Jadi kalau di dunia pesantren orang kepingin bertanya masalah fikih sudah banyak ahli fikih. Kalau bicara tentang hadis banyak ahli hadis. Tapi persoalan sejarah di masyarakat itu merupakan kebutuhan juga. Tapi jarang sekali tokoh pesantren dari pesantren itu yang konsennya ke sini. Maka akhirnya masyarakat kita ketika punya pertanyaan larinya ke orang yang tidak jelas sanad keilmuannya, terus informasi kesejarahannya. Lah itu akhirnya kalau ditanyakan kuburan orientasinya kebanyakan ya, itu kekeramatan. Akhirnya lahir tokoh hayalan Mas Bis. Iya benar, imajiner ya Gus ya. Imajiner yang itu tidak dikenal pada masa lalu. Misalkan kalau saya punya teori itu di buku yang kedua insya Allah malah ada teori yang saya temukan di lapangan, legenda yang dijadikan kuburan itu malah bikin ruwet itu. Legenda yang dijadikan seperti apa itu Gus? Contoh misalkan saya sebut contoh ada cerita legenda Joko Tarub ya. Kita sama-sama tahu Joko Tarub itu dikisahkan punya istri namanya Nawang Wulan, seorang bidadari yang turun ke bumi sama teman-temannya. Terus sama Jaka Tarub ini selendangnya disembunyikan. Akhirnya singkat cerita Nawang Wulan jadi istrinya Joko Tarub. Di beberapa tempat saya temukan Joko Tarub ini ada makamnya, Mas Muiz. Iya. Nah, ini malah jadi destinasi religi dan lengkap dengan danaunya. Lah itu kan ini bagaimana? Ini fenomena yang harus kita jawab memang. Jadi kalau menurut saya di kuburan itu tidak hanya permasalahan arkeologis, tapi karena saya berangkatnya dari santri, ya di situ menjadi ruang dakwah saya. Meskipun banyak sisi yang bisa kita masuki. Misalkan tadi yang panjenengan sebutkan golongan sebelah itu mengatakan di kuburan itu adalah hal yang bid'ah. Karena apa ya? Karena mereka melarang ziarah. Kalau kita melarang ziarah, padahal ziarah itu adalah salah satu bentuk pelestarian sejarah, Mas Muiz. Kenapa kok saya bilang begitu? Saya sebutkan begini. Panjenengan dulu di bangku sekolah dasar Sunan Ampel disebutkan enggak? Enggak kan? Enggak disebutkan kan? Sunan Ampel disebutkan enggak? Sunan Ampel. Disebutkan Sunan Giri. Sebagai penyebar Islam? Sebagai penyebar Islam? Disebutkan. Ya, karena sekolah di Ma'arif, Gus. Oh, karena sekolah di Ma'arif. Kalau yang lain? Kalau yang di lain kan enggak disebutkan. Iya. Kenapa kok enggak disebutkan? Karena tidak masuk teori. Tapi meskipun tidak masuk teori, selama kita ziarah, selama orang tua kita ziarah, selama kita mengajarkan generasi kita di bawahnya untuk berziarah, eksistensi sejarah mereka akan tetap hadir meskipun tidak diajarkan di bangku formal. Nah, itulah yang menurut saya ziarah itu tidak hanya sekedar tradisi, tapi ada sisi-sisi pelestarian sejarah, Mas Gus. Dan tentu pengetahuan ya Gus ya. Universitas kuburan ya, karena dari kuburan kan banyak pengetahuan. Oh ini benar, sayangnya memang harus
harus kita apa namanya Rekonstruksi sadari ya. Iya. di kuburan itu kaum santri hanya sekedar berziarah. Kalaupun Iya. ada cerita, ya ceritanya itu lebih ke ranah mistifikasi. Jarang Iya. sekali yang apa namanya yang bisa menyampaikan secara Scientific. rasional, Ya. saintifis, secara pengilmuan, keilmuan. Akhirnya setelah berziarah itu obrolan orang-orang awam kan kebanyakan begini, dapat berkah apa, Iya, hasil iya. nggak hajatnya, jadi ya Iya. ya sekitar situ. Nah ini tugas Iya, iya. kita sebagai kaum kaum terpelajar lah, yang Iya. bisa saya sebutkan itu, untuk melihat ziarah itu dari sisi lain, Iya, bahwasanya iya. ya jenengan sebutkan tadi, kuburan itu sebuah museum, museum Iya. bersejarah, tidak hanya sebagai persemayaman, itu museum, itu museum peradaban. Iya. Iya, menarik sekali ya Gus ya. Iya, ini juga kan ngomongkan kuburan ini juga peminatnya kalau di Indonesia seberapa banyak Gus peminatnya? Ini katanya juga ada komunitasnya ya Gus ya. Komunitas Banyak Sarkup komunitas, Indonesia Barokah salah satunya Gus ya. Ini banyak. yang jenengan gawangi ya Gus ya. Saya Nah termasuk itu, paling junior. Kalau oh di gitu. Sarkup Indonesia Barokah saya termasuk junior. Oh, Karena masih banyak senior-senior kita itu yang usianya sudah jauh di atas saya. Jadi begini iya, kan, iya. saya sudah sebutkan tadi bahwasanya ziarah itu merupakan tradisi yang sudah diajarkan dari kecil. Iya. Malah orang-orang ketika berziarah itu motifnya kan beda. Ada Iya. yang hobi, ada yang sekedar mencari ketenangan, ada Iya. yang sampai ekstrem kiri mencari pesugihan. Lah kalau Iya, iya, kalau iya, yang iya. hobi ini yang akhirnya mempertemukan kita sama seperti komunitas yang lain, ada Iya. yang sama-sama hobi burung perkutut, akhirnya bikin Iya. komunitas. Ya akhirnya kalau saya ketemu dengan kawan-kawan yang sehobi, ya kita kumpul dan ketemu di situ, Mas. Iya, iya. Kalau di dalam komunitas Sarkup apa namanya tadi? Sarkup Indonesia Indonesia Barokah. Barokah, ya, itu apa namanya yang di dalamnya itu terdiri dari siapa saja Gus? Budayawan atau misalnya akademisi atau apa macam-macam Gus? Banyak 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 multi ya? kan, ya banyak kan, Ya. macam-macam latar belakang. Agendanya seperti apa Gus? Misalnya ziarah, kemudian selain dari ziarah ada semacam diskusinya gitu kan, menjelaskan ini itu juga Gus. Malah kalau sesama Sarkup itu jarang ziarah bersama. Oh gitu. Jarang, iya, jarang Delik, sekali. delik-delikan ya. Karena jaringan kan, jaringan Iya, Mas iya. Muiz. Oke, Misalkan oke. saya main ke daerah Jawa Tengah, ya tinggal hubungi Sarkup Jawa Tengah yang bisa memberikan Hmm. informasi ke saya mana makam-makam yang bisa dituju. Ya, kalau orientasinya tabarukan, ya makam-makam siapa saja yang punya pengaruh. Kalau kepingin cari makam yang bersejarah di era-era zaman dahulu, ya bisa diantarkan. Ya, kalau kita sendiri kan nggak hafal karena Iya, bukan wilayahnya. Tapi kalau punya teman di wilayah tertentu, mereka bisa menjelaskan, iya, bisa memberikan referensi lah ya, Gus ya. bisa Mas, memberikan referensi. iya, Lah ini bedanya dengan peziarah biasa kalau menurut saya. iya. Kawan-kawan itu yang sudah hobi itu akut. Berziarah itu sudah mendarah daging. Benar Tidak lagi. hanya Iya. tidak hanya Merasuk. tokoh-tokoh yang familiar, Iya, bahkan iya, iya. mereka juga ikut penyisiran, mendata, memetakan. Itu fungsinya. Saat ini itu fungsinya. Iya. Iya. Kalau ini Gus, misalnya saya berkunjung kemana pesisir gitu, ada makamnya, makam yang sama gitu, misalnya Jamaluddin Kubro, kemudian di mana ada lagi gitu, itu seperti apa Gus? Maksudnya kok banyak gitu Nah, loh? itu kan teorinya itu kenapa kok satu tokoh makamnya banyak? Ya, ya, Itu ya yang gitu Gus. ya itu. Mungkin teman-teman Minimal ada yang bingung jawabannya juga. tiga. Pripun, Minimal pripun. jawabannya tiga, Mas Muiz. Yang Yes, ya. pertama, yang pertama itu petilasan. Ye. Misalkan makam Mbah Bonang yang bisa kita contohkan. Makam Ye. Mbah Bonang itu kan ada tiga yang Ye. sampai sekarang diamini oleh masyarakat kita.
Ada di Bawean, ada di Tuban, dan petilasannya beliau di Lamong, di Lasem Rembang, Jawa Tengah. Jadi ya tidak semuanya makam, ada yang petilasan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, memang makamnya. Lah ini yang harus kita rem, biar masyarakat itu tidak gampang mengatakan ini makam tokoh A, tokoh B tanpa bukti otentik. Lah, kalau bukti otentiknya literasi, kita sangat kesusahan. Maka yang bisa didekati itu adalah bukti otentik arkeologis, yaitu peninggalan nisannya. Maka kan biasanya itu orang-orang kita Jawa Timur kalau mengidentifikasi ini makam lama tidak jauh dari Laskar Diponegoro, Syekh Bakir, Brawijaya kayak gitu. Dan itu bisa bisa diseleksi lewat nisannya. Agak mustahil kalau misalkan kita ketemu nisan abad 16 tapi dirujuk ke Laskar Diponegoro. Ini kan sudah gugur secara teori. Nah, ini merupakan salah satu langkah kalau menurut saya. Oke, Gus. Ya, itu yang kedua. Masih banyak lagi, Mas Wis. Oh iya, masih ada lagi. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, yang selanjutnya itu teorinya tentang nama, teori penamaan. Oke. Jadi orang tua kita dulu itu punya tradisi penamaan itu ada dua. Yang pertama disebut nunggak semi. Jadi anak mewarisi nama ayahnya. Ya contoh paling gampang itu HP1, HP2, HP3, HP4. Itu namanya nunggak semi. Anak mewarisi nama ayahnya. Jadi kalau ketemu sama Sunan Giri misalkan, jangan langsung mengiyakan itu Sunan Giri Raden Paku. Jangan-jangan itu Sunan Giri keberapa? Ya, Sunan ada beberapa kedua, ketiga. Lah itu namanya nunggak semi. Ada lagi yang namanya Lorot Asmo. Ya. Lorot Asmo ini anak bisa mewarisi nama dari kakeknya, dari pamannya, dari pakdenya. Jadi nggak lurus, nggak langsung ayah. Loncat. Jadi biasanya kalau yang Lorot Asmo ini rujukannya ke wilayah. Wilayah A misalkan dulu ada daerah A. Saya sebut misalkan Malang misalkan. Anaknya kakeknya, pakdenya menjadi penguasa wilayah tersebut. Terus kok keponakannya yang diutus menjadi wilayah di sana disebutlah Panembahan Malang sebagai penerus wilayah sana. Itu namanya Lorot Asmo. Jadi banyak teori. Yang keempat terakhir Mas Luis. Ya. Iya, penamaan tokoh kok banyak makamnya. Ini alasannya ngawur bil isyarah. Lah itu yang banyak. Yang repot itu ya. Itu yang repot. Dan tidak bisa rata-rata tidak bisa memberikan rasionalisasi orang-orang seperti ini. Iya. Kok jaring ngono ae. Iya. Iya. Siap. Oke, Gus. Kalau sepanjang perjalanan panjenengan itu ya berkeliling berziarah ke makam-makam itu. Selain Fatimah binti Maimun gitu ya, Gus ya. Ada nisan-nisan ulama perempuan yang mungkin jarang didengar sama orang lain. Kan selama ini kan kita kan Wali Songo itu kan laki-laki semua gitu ya, Gus ya. Atau misalnya kalau di Bali kita kenal Wali Pitu, laki-laki semua itu ya. Atau siapalah penyebar ya. Tapi di Bawean ada wali perempuan ya, Gus ya, di Bawean Pulau Bawean. Kalau nggak salah namanya Wali Fatimah. Iya, Wali Fatimah juga ya, Gus ya. Jadi kira-kira ada nggak nisan-nisan ulama perempuan gitu yang jenengan temukan sepanjang perjalanan? Kan menarik, Gus ya. Kalau laki-laki kan sudah banyak itu ya, Gus ya. Sudah familiar ya. Peradaban yang menghargai betul seorang ibu itu selama pengalaman saya itu hanya di Madura, Mas. Oh, di Madura nggih. Makanya di Madura itu ada makam Ratu Ebu. Ada Ratu Ebu yang di Sampang, ada Ratu Ebu yang di Bangkalan. Tapi tidak ada Ratu Ayah, itu tidak ada di sana. Tenggelamnya di Ratu Ibu. Bahkan konsep tata ruang arsitek kompleks makam Madura itu punya ciri khas sendiri dan luar biasa menurut saya. Itu kerumitan tersendiri. Jadi kalau saya bilang kerumitan tipe nisan lokal yang ada di kita itu memang rata-rata rumit.
Tapi yang paling rumit itu nisan Madura. Corak nisan Madura itu rumit itu. Karena tatanannya tidak hanya di nisannya. Mereka punya filosofi lain, Mas Wis. Jadi perumpamaan makan di Madura itu seperti ranjang. Jadi ada apa namanya? Ada apa ya? Kalau kita namakan itu ada divan lah. Ada divannya, terus ya di model kayak kamar, per kamar, dan itu indah sekali. Di setiap makam utama itu ada gunungannya, dan rata-rata hilang, Mas. Nah, konsep gunungan yang ada di makam ini saya temukan hanya di Madura. Kalau yang lain kan Cungkup. Masih ada, Gus. Nah, ini sayangnya yang bisa kita lihat utuh, nggak utuh sih. Yang bisa kita lihat jejaknya itu ya di Bangkalan, air mata ibu arus baya. Kalau di Sampang saya temukan di Soca, Bangkalan itu hilang dan dicuri itu, Mas Wis. Karena luar biasa itu. Indah sekali itu. Bahannya karang dan rumit detail juga. Kalau gambarnya ada, angen-angennya gini. Ada gambarnya, tapi bisa nanti dikirim tidak? Nah itu nanti mungkin teman-teman bisa mengunjungi postingan. Biasanya saya kalau update story itu di IG jarang, tapi kalau di Facebook kawan-kawan bisa melihat model-model nisan itu. Nanti saya minta via WA aja kalau saya, Gus. Siap. Oke. Lanjut. Berapa, Mas Wis? Ya tadi itu. Jadi kalau merujuknya ke wanita, ya di Madura. Kalau yang lain memang rata-rata laki-laki. Laki-laki. Ada Ratu Kalinyamat yang di mana di Jeporo. Ada putri-putri Mbak Sunan Ampel itu ya makamnya bagus, tapi bukan tokoh utama kan. Kalau yang menjadi tokoh utama sentral itu ya di Madura. Komplek makamnya disebut komplek makam Ratu Ibu, dan itu besar. Dan luar biasa sekali menurut saya. Iya, Guys. Ini panjenengan mulai dari 5 tahun lalu itu kira-kira kalau jumlah makamnya pasti banyak ya yang dikunjungi gitu ya. Itu turnya gitu. Itu sudah sampai mana yang paling jauh, Gus, turnya itu? Kalau jumlah makam kan pasti banyak ya. Mungkin nggak kehitung ya. Kalau Pulau Jawa insya Allah secara peradaban utama sudah lah, Mas. Karena memang konsentrasi saya di Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa. Penelitian nisan di Jawa itu minim sekali. Memang ada penelitiannya, tapi sifatnya konfirmatif. Penelitian-penelitian selanjutnya sebelumnya tidak ada hal yang sifatnya penawaran teori baru. Kalau di luar Jawa ya perlu dilakukan, tapi itu menumbuhkan kesadaran dulu bahwasanya nisan juga merupakan warisan. Ini orientasi saya. Jadi ya tidak kalah menariknya dengan pusaka, tidak kalah menariknya dengan bangunan yang lain menurut saya. Lah kesadaran ini yang belum banyak lahir dari masyarakat kita. Iya. Menjadi urgensi ya akan pelestarian nisannya itu ya, Gus ya. Kalau hanya sekedar ziarah mungkin banyak ya, warga NU itu banyak itu ya. Banyak sekali. Setiap malam Jumat itu. Ya. Hanya kalau saya diminta haul itu, kalau ada permintaan haul dari masyarakat, saya minta proyektor. Menyediakan proyektor biar mereka tahu pakem-pakem nisan yang dihauli mereka, masyarakat mereka punya punden desa itu memang merujuk ke wilayah Kasunanan A, Kesultanan B itu dengan bukti nisannya, biar mereka runtut secara rasionalisasinya dulu. Lah akhirnya kan butuh lahir kesadaran, ternyata makam yang ada di desa kami itu bukan makam sulapan. Karena banyak kan makam sulapan itu. Yang akhirnya itu melahirkan kesadaran kembali bahwasanya peradaban di masa lalu itu juga merupakan hal yang bisa dilihat dan bisa diakses sampai sekarang. Iya. Kadang juga orang lain itu kan bahasa saya mungkin meremehkan orang-orang yang
suka ziarah karena mungkin adanya makam-makam sulapan tadi loh Gus. Oh iya, sakralisasi yang enggak anu itu ya. Itu Gus. Kalau ke Bunga Gresik pernah Gus? Sudah. Kebetulan kan aslinya Gresik Gus. Oh, pundene Mbah Komarudin, mananya Suci. Nggih. Kalau alumni Komarudin Gus, cuma arah ke nggih, satu desa sama Cak Faisal Fatawi. Oh, siap. Yeah. Itu menarik sebenarnya Gresik itu. Yeah, banyak itu ya, menariknya ya. Begini Mas Muiz, Gresik itu perubahan peradaban misalnya itu di garis era di wilayah Sedayu. Jadi kalau Sedayu ke barat, Kanjeng Sepuh, dan Kanjeng Sepuh itu tokoh baru loh ya, bukan tokoh lama. Tokoh baru, tokoh lamanya justru ada di komplek makam Ngawen yang sampai sekarang tidak terawat makamnya. Yang terkenal kopi Ngawennya. Wah, Ngawen dan Ngawinnya itu yang terkenal. Loh, ada kompleks justru makam yang Ngawen, ada, justru yang dirawat itu oleh masyarakat adalah makam pusaka. Komplek makam aslinya nggak terawat. Oh, itu luar biasa. Ya, di Ngawen itu. Oh, di Ngawen. Di Ngawen dicongkup, dibangun bagus. Itu ya tugasnya jenengan orang Gresik lah. Karena itu pakem itu peninggalan luar biasa. Jadi sebelum era Kanjeng Sepuh Sedayu yang berasal dari Madura, kalau dilihat dari corak nisannya, ada tokoh Sedayu sebelumnya di makam Ngawen itu. Nah, itu kalau semakin ke barat pakai model derajat. Semakin ke barat ya, semakin ke darat derajat. Nanti perbatasannya derajat itu sampai Lasem, panjang sekali tuh peradaban nisan derajat itu sebenarnya. Jadi tidak sesederhana nisan pesisir utara, itu perlu di breakdown ulang kalau menurut saya. Biar masyarakat tahu peta jaringannya ini dari keluarga siapa. Biar masyarakat kita itu jelas ketika menamainya. Iya, terus. Iya, siap. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi ini keren ini peserta aktifnya, wah mantau banget ini penjelasan dari panjenengan ini Gus. Ya, ini kan ini Gus, kan 2 tahun lalu kan sempat menerbitkan buku ya judulnya Nyarkup Menyulam Silam ya Gus. Itu mungkin dijelaskan dikit dan juga tadi kan keceltuk ya mau menerbitkan buku kedua ya. Ya kan. Ini yang buku pertama ini mungkin sudah banyak tadi yang bagian-bagian dari buku ini yang dijelaskan ya tadi ya. Ya kira-kira buku yang 2 tahun silam diterbitkan itu tentang apa Gus? Pengen memberikan tawaran apa kepada publik? Jadi kalau dulu buku yang pertama itu kesadaran saya ketika baca kitab Alal Musamarah, biasa sejarah yang kita kaji di pesantren itu kan. Saya punya pertanyaan gini, maka mereka ada nggak ya tokoh-tokoh yang disebutkan ini di kitab Alal Musamarah itu loh. Nah, dari situlah saya napak tilas. Oh, ternyata ketemu makamnya A, makamnya B. Loh kok ternyata makam orang satu banyak tempatnya. Akhirnya muncul teori. Ya sekitar situ. Teorinya sekitar situ. Memang isu-isunya malah kalau menurut saya itu perlu diedit ulang. Edisi-revisi. Entah kapan lah. Karena fokus saya yang di buku kedua insya Allah sudah 70% Mas. Kalau yang di buku kedua ini tetap slogannya nyarkup tapi mengkaji kuburan. Jadi nyarkup mengkaji kuburan, ya, mendekati kuburan secara rasional lah. Biar masyarakat kita itu punya informasi selain mistifikasi di kuburan itu. Iya, benar Gus. Penting itu saintifikasi itu Gus ya. Karena kita kurang saintifikasi, bahkan kalau di Gresik Dukun itu kan ada salah satu makam pendiri NU itu Mbah Fakih itu. Itu kan kasihan sekali itu kan itu ya. Ya itu hal yang lain lah karena urusannya dengan keluarga besar. Iya, itu berarti buku kedua ini lebih nanti mengajak pembaca untuk berpikir sedikit rasional atau lebih rasional gitu ya Gus ya. Tentang pernisanan itu. Malah tidak hanya memikirkan, malah saya kepingnya masyarakat kita itu punya kesadaran lebih
jangan-jangan sejarah yang ada di wilayah mereka itu sulapan, rekaan, hasil isyarah. Lah itu yang ingin saya apa ya? Saya gelitik di buku yang kedua itu. Ya, karena selama ini pendekatan di kuburan itu hanya sekedar isyarah, Mas Muiz. Iya, Isyarah. Oke Gus, menarik sekali, kita tunggu. Kira-kira bulan apa Gus? Tergantung sponsornya. Ya, ini ada Mas Yai Hadi Prayetno ini, ya kan, founder Berita Baru Publishing, nanti siap itu kira-kira dikolaborasikan. Siap. Oke Gus, ini Pripun. mungkin ya anaknya ya, tapi nggak apa-apa Gus. Ini ada pertanyaan dikit dari Mas Didi Surowardi, ya kan. Bagaimana cara mengetahui makam seorang tokoh, Gus? Silakan, Gus. Kalau yang biasa saya lakukan itu rumusannya ada 3K. Jenengan tulis, Mas Muiz, barangkali bermanfaat. 3K. Siap, Gus. Yang pertama, kedataan. Jadi kalau mencari kuburan itu datanya ada enggak? Misalkan yang harus kita akses terlebih dahulu ya, yang kita cari ini keluarga siapa? Misalkan keluarganya Mbah Sunan Ampel, ya kita cari data nasabnya, informasi kekeluarganya. Baru karena gini Mas Muiz, orang tua kita dulu itu punya model catatan silsilah itu berbeda dengan yang kita jumpai saat ini. Kalau sekarang kan vertikal horizontal, yang kita temui sekarang loh, catatan nasab itu kan vertikal horizontal. Kalau orang tua kita dulu enggak, orang tua kita dulu itu ada buku silsilah keluarga itu bentuknya narasi, deskripsi gitu. Oh iya, deskripsi. Mas Muiz lahir ing Gresik. Simah kalian Nyai A, kagungan putra gangsal sepindah A, ini gitu, dan disebutkan makamnya di mana. Itu bedanya, makanya harus detail. Makanya kalau saya dimintain tolong tanya makam di wilayah tertentu itu lama prosesnya, minimal 1 bulan sampai 4 bulan. Itu kehati-hatian itu. Itu yang pertama, kedataan. Yang kedua, kearkeologisan. Yaitu biasanya kalau kita temui di makam, ini bisa disebutkan tipe nisan derajat misalkan. Nah, baru saya akses ke keluarga. Ada enggak keluarga derajat itu yang meninggal di sini? Di wilayah A misalkan, ada, baru kita tentukan itu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ini pembeda kita sebagai santri dengan yang lain, Mas Muiz. Yang ketiga ini ditasheh. Ditasheh, karena prinsipnya gini, tidak semua makam tua, tidak semua nisan tua itu bertuah. Ya, saya ulangi, tidak semua nisan tua itu bertuah. Jadi yang kita cari ini kan tokoh utamanya. Yang kita cari ini adalah orang yang punya jasa besar di suatu zaman. Meskipun banyak makam, ya yang kita cari itu nisan yang mana yang paling bertuah. Lah itu pendekatannya baru pendekatan isyarah, yang kita tanya kepada ahlinya. Ya kiai, ya siapa lah yang bisa kita tanya yang memang fokusnya di bidang itu. Nah ini Mas Muiz. Jadi proses pentashiannya itu seperti apa Gus? Simpelnya. Proses sowan. Oh, sowan. Sowan tanya leres napa mboten Mbah Yai temriki. Beliau punya cara tersendiri. Tapi ya itu tetap harus dikawal dengan data. Untuk mencocokkan tadi itu. Data ini bisa manuskrip, bisa manuskrip, bisa arkeologis, itu banyak. Lah, inilah yang saya tawarkan ke masyarakat itu, mendekati kuburan tidak melulu dengan isyarah. Ada 2 lagi itu. Lah, kalau menurut saya bahkan begini, mencari tokoh itu di masa lalu, ketiga ini tidak boleh pincang satu. Ini merupakan satu kelengkapan.
Kesatuan gitu. Karena apa? Enggak, satu kesatuan. Karena apa? Takutnya nanti misalkan arkeologisnya ada, tapi datanya tidak ada, isyarahnya ada. Takutnya nanti malah diberikan nama tokoh legenda. Ini kan yang susah. Iya, Karena itu terjadi, Mas Mis. Terjadi di lapangan itu. Misalnya sudah kita ketahui model luar biasa. Tapi sayangnya masyarakat sudah mengenal nama makam itu dengan nama tokoh legenda. Akhirnya kita agak susah untuk mendekati itu karena sifatnya kan mengguncang kembali kepercayaan masyarakat yang diamini sudah berabad-abad lamanya. Nah, ini yang menjadi tantangan besar itu. Iya. Lah ini kan tidak diurusi oleh gimana? Lah ini kan tidak diurusi oleh BPCB, Mas Muiz. Ini ranah kita, ini ranah santri. Karena BPCB itu ya, ini kalau BPCB ya silakan itu pelestarian, perawatan. Tapi kalau orientasinya ke tradisi, di situ ada sisi ketauhidan. Lah ini wilayah kita, wilayah santri. Jangan ikut-ikut. Semua ada tupoksinya gitu loh. Kalau kita tanya candi ke panjenengan, tapi kalau tanya makam, kita punya tupoksinya sendiri-sendiri. Gitu. Bagaimana? Terus? Oke. Kalau tantangan menggeluti pernisanan ini, Gus, kan ada orang-orang yang mungkin tidak senang atau gitu. Itu tantangannya seperti apa, Gus? Selama perjalanan jenengan? Enggak. Ya, tantangannya itu lahir batin. Lahir batin ya itu. Karena memperkenalkan dan menawarkan hal yang baru. Ya, itu kan ibaratnya menabrak tembok dinding tebal sekali, Mas. Iya. Itu jadi tantangannya itu dari banyak sisi. Dari sisi ilmiah baik maupun non ilmiah. Spiritual ya. Karena masyarakat kita di santri itu kan kalau bicara kuburan itu pertanyaan utamanya pasti gini. Bisa ketemu dengan yang goib enggak? Bisa ketemu dengan sohibul makam enggak? Kan seputaran itu. Ya itulah gambaran yang ada di lapangan. Iya. Ya adalah. Iya. Tapi hal-hal yang metafisik itu juga seperti apa? Pandangan ini imbuan aja sih dari saya. Metafisik misalnya ziarah ke makam ini bisa apa gitu secara material, menghasilkan secara material. Kalau pandangan jenengan seperti apa, Gus? Jadi begini, kalau menurut saya itu sama seperti orang jual beli pusaka. Yang mahal itu kan bukan selain bahannya, yang mahal itu bumbunya, Mas Uis. Oh iya. Iya toh? Yang mahal itu bumbunya. Ini pusaka ini itu bisa mendatangkan A, B, C, D, E. Padahal itu dari sisi non ilmiah yang pembuktiannya tidak bisa kita jelaskan. Iya, leras. Ya, di lapangan memang ada makam-makam yang dikatakan bertuah masalah A, masalah B, masalah C. Kalau saya mencoba menawarkan hal yang baru, Mas Felis. Jadi kalau selama ini kita kalau membicarakan makam kuno, tokoh-tokoh kuno itu selalu yang ditanyakan keramatnya apa, karomatnya apa. Yang sekarang harus kita sadari ulang itu kalau bertanya dan berkisah sejarah orang di masa lalu, apalagi Muslim, pembesar Islam di masa lalu itu, yang harus ditanyakan adalah perihal amal dan ilmunya. Amalnya apa, ilmunya jaringannya kemana. Ya itulah Mas Muiz. Kalau keramatnya yang hanya ditonjolkan, nasab keilmuan kita hilang. Nasab amal kita juga warga Nadiyin sendiri ya seperti ini. Meskipun bicara A, B, C, ya, kalau ditanya mana nasab ilmunya, sanad ilmunya, kita kesusahan untuk melacak. Iya, Gus. Ya memang karena ya ini sebenarnya tantangan kita semua ya, Gus ya, karena sesuatu yang hal yang sudah lama dikeramatkan gitu kan, sudah lama di mistifikasi gitu kan. Nah, kemudian kita mencoba tadi istilahnya jenengan mendobrak tembok yang sangat ya tantangannya di situ ya, Gus ya. Karena kalau saya lihat kan ada itu channel-channel yang sebut saja misalnya Tanah Jawa itu loh, kisah Tanah Jawa itu kan berapa itu dengan hal-hal yang
yang seolah-olah. Nah, Yeah. nah, tapi kalau bicara ilmiah ini semoga saja ke depannya punya apa namanya hal vibes yang positif ya Gus ya ke depannya, sehingga orang bisa tadi istilahnya jenengan membangun kesadaran ya, baik itu santri atau orang Yeah. umum, untuk bahasanya peradaban di sana adalah peradaban yang perlu untuk dipelajari karena itu mengandung ilmu dan amalnya itu gitu ya Gus ya, untuk Benar. Akhirnya gini peradaban Mas ya. Muiz. Akhirnya gini, kalau yang kita bicarakan terkait makam itu harus keramat. Di Ya. lapangan akhirnya banyak komplek makam kuno itu yang sangat bersejarah menurut saya. Tidak dirawat. Ya. Akhirnya ceritanya kan hilang. Ceritanya hilang. Bahkan ada ini besok Ahad insya Allah tanggal berapa Ahad itu? Tanggal 20 berapa Ahad besok itu? 25 Nah, apa besok 26? 25 Gus. 25. Jadi di komplek di daerah itu di Kabupaten Nganjuk ada komplek makam kuno itu namanya Mbah Kedung Duro Watu Dandang Prambon Nganjuk. Yeah. Ada beberapa kalangan tuh yang mengatakan itu bukan kuburan. Wah, sayang sekali itu Mas Muiz. Padahal komplek kuburan itu adalah komplek makam yang nisannya sejenis dengan Basulan Ampel. Dan itu komplek makam dan satu-satunya komplek makam yang punya nisan sejenis Mbak Ampel di wilayah lain tidak ada. Saya temukan satu dua. Kalau di Prambon itu banyak dan besar-besar kan. Ciri khas sendiri itu tidak ikut pakem Troloyo, tidak ikut pakem Demak. Itu memang jenis Lokal. makam sendiri, jenis nisan sendiri. Kalau saya mengidentifikasi itu hierarki politik di era Majapahit akhir. Nah, ini kan kekayaan kita. Jadi kalau berbicara makam harus keramat. Warisan-warisan tempat-tempat yang menyimpan situs masa lalu akan tergerus. Di Watu Dandang itu sudah hancur Mas Uis. Tatanannya, batunya itu sudah banyak yang pecah dan hilang. Di beberapa sisi itu banyak yang hilang. Sangat disayangkan. Ya. Dari temuan jenengan seperti itu Gus. Misalnya kan apa namanya dengan kepercayaan masyarakat yang kuat gitu ya, bahasanya tadi misalnya itu bukan makam tapi kemudian jenengan dan teman-teman yang lain ya kan menemukan bahasanya ini makam dan ini patut untuk dilestarikan gitu kan. Nah itu apakah kemudian itu perlu dan penting untuk kita publikasi Gus? Dalam arti itu kan tentunya kan membentur kepercayaan masyarakat di situ. Dan kalau memang perlu untuk dipublikasi, gimana caranya dan apakah sudah pernah melakukan itu? Misalnya, oh ini kemudian kerjasama dengan kepala desanya atau gimana? Apakah seperti itu Gus? Silakan Gus. Sudah Mas Mis, ada banyak pengalaman saya seperti itu. Karena ya kerjaannya begini ya. Konsultan kuburan. Kerjaannya itu konsultan kuburan. Di wilayah Blitar, saya sebut saja wilayah Blitar. Beberapa bulan lalu itu saya dan kawan-kawan yang lain dimintai tolong di daerah penataran. Ternyata setelah diidentifikasi, komplek makam yang dijadikan destinasi religi itu yang dituju adalah bukan makam, Mas Bis. Itu prasasti yang dijadikan makam. Ya. Lah, tapi di jarak di sebelah utara dari makam yang asalnya prasasti itu tidak lebih dari 5 meter itu ada makam betulan. Lah kita memindahkan prasisinya saja itu sudah gejolak besar. Dan rata-rata yang menolak kita di wilayah ini bukan sejarawan umum tapi ya sesama santri yang pendekatannya itu dari sisi spiritual tadi itu. Kan ya aneh. Itulah yang saya sebutkan. Di kita itu ziarah tidak hanya sekedar berziarah dan tradisi, ada sisi ketauhidan. Masa kita ilah hadroki prasasti Mas Muiz? Nah, kita nyembah batu lah. Iya. Karena ya sebagian dari kita santri itu kan sisi ketauhidannya kan sangat kuat gitu. Kemudian mengabaikan yang lain. Itu ya. Kecuali kalau itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibuktikan dari data dari arkeologis. Wong itu sudah cetok kok itu prasasti bukan kuburan kok.
Oke, oke Lah, Gus. caranya bagaimana ya? Bantu saya untuk mempublikasikan dan berziarah dengan yang benar. Jadi Oke, kalau ke oke. sana, ke penataran itu jangan yang depan yang diziarah ya, tapi yang di makam belakangnya itu. Soalnya kalau terus meskipun kami dan kawan-kawan melakukan pembenaran, tapi kalau masyarakat tidak mengiyakan dan tidak apa namanya, tidak mengamini, ya itu sama saja melanggengkan kebatilan kalau menurut saya. Oke, leres, leres. Sampai kapan?